Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa, mahasiswi dari STAI Darut Tauhid Bandung dengan NIM 11202300030, program studi hukum ekonomi syariah. Nah, jadi teman-teman, belakangan ini sangat ramai diperbincangkan berita atau kabar tentang pengoplosan minyak goreng yang bermerek minyak kita. Sudah tentu tidak asing, bukan? Nah, jadi minyak subsidi dari pemerintah itu yang seharusnya 1 liter ternyata dikurangi oleh oknum-oknum tertentu. Dari 1 liter ternyata dikurangi menjadi 700 sampai 800 mililiter saja. Nah, anehnya pemalsuan minyak goreng ini bukan hanya satu produsen saja, tapi ada beberapa titik yang mengoplos minyak tersebut. Dan yang akan saya bahas adalah pengoplosan minyak goreng merek minyak kita di daerah Bogor. Nah, bayangin aja teman-teman sama kalian, kita semua beli minyak goreng, minyak kita yang seharusnya jadi jaminan untuk rakyat kecil yang harganya terjangkau, tapi ternyata isinya bukan hanya sekedar minyak curah, tapi juga dikemas ulang dan isinya dikurangi. Dan ini bukan hanya curang, tapi juga sebuah bentuk penipuan terhadap masyarakat. Nah, jadi ada sebuah pabrik atau ada satu pabrik minyak kita palsu di desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digerebek oleh polisi pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Nah, jadi tampak dari luar itu pabrik tersebut seperti sebuah rumah biasa gitu. Namun, melalui penggeledahan polisi itu menemukan ada sebanyak 400 dus yang berisi 4.800 bungkus minyak goreng yang telah dikemas ulang, dan 8 tangki dan ada 2 mesin curah gitu untuk digunakan untuk mengemas. Nah, salah satu oknum ini berinisial TRM yang bisa mendapat keuntungan mencapai 600 juta per bulan. Nah, jadi pengungkapan ini bermula karena adanya laporan gitu dari para konsumen mengenai minyak goreng kemasan plastik yang secara fisik dan ukurannya itu berbeda dari biasanya. Jadi atas laporan tersebut, maka tim kepolisian itu bergerak gitu untuk melakukan penyelidikan. Nah, diketahui juga dalam sehari mereka bisa memproduksi 8 ton atau sekitar 10.500 kemasan, dan mereka mulai beroperasi itu sejak awal tahun 2025. Jadi bahan minyak curah yang mereka dapatkan adalah dari berbagai daerah, diantaranya dari daerah Cakung dan Tangerang. Tidak hanya itu, oknum ini pun menjual harga minyak di atas ketentuan yang seharusnya harga dari distributor tingkat pertama itu dimulai dari 13.500, namun oleh pelaku dijual 15.600 rupiah. Dalam kemasan tersebut juga tidak mencantumkan berat bersih dan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tercantum sudah tidak berlaku. Nah, jadi produk minyak palsu ini didistribusikan bukan hanya di wilayah sekitar saja, tetapi juga masuk ke wilayah Jabodetabek hingga Provinsi Lampung. Dan Wakapolres Bogor juga mengungkapkan dari hasil melakukan penggerebekan minyak kita palsu di Bogor tersebut, polisi itu menangkap 1 orang pelaku yang mengelola tempat tersebut berinisial TRM dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Dan juga pelaku itu melakukan pengoplosan itu kini terancam pidana 9 tahun penjara, dan Wakapolres Bogor mengatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dikenakan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan ancaman pidana 5 tahun atau denda 2 miliar. Selain itu juga pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan denda sebesar 10
miliar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.